Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Aditya Karya Mahatmayuda. Salam Aditya Karya Mahatmayuda. Oke, terima kasih. Saat ini kita dalam podcast, ya ini podcast Karang Taruna yang edisi yang kesekian kali. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di sini setelah hadir teman kita dari Karang Taruna Bina Desa Remaja. Getas Pejaten, namanya Bina Remaja. Bina Remaja. Bisa diperkenalkan dulu Mas, namanya sebagai jabatan di Karang Taruna sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Agung Sunoto, jabatan sebagai Ketua Karang Taruna periode 2018-2021. Sebelumnya di jabatan yang sama tahun 2015 sampai 2018. Jadi dua periode ini ya. Dan ini mau berakhir ya 2021. Ini mau berakhir tanggal 30 Januari 2022. Oke, selesai. Jadi ini kita nanti Karang Taruna persiapan musyawarah warga Karang Taruna di awal tahun. Awal tahun. Oke, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Karang Taruna Bina Remaja Desa Getas Pejaten ini adalah salah satu Karang Taruna yang paling aktif di Kabupaten Kudus. Di tahun 2000 berapa Mas yang Karang Taruna berprestasi? 2018. Di tahun 2018 mewakili Karang Taruna Kabupaten Kudus untuk mengikuti lomba Karang Taruna berprestasi tingkat Jawa Tengah. Alhamdulillah waktu itu juara berapa? Peringkat 7. Peringkat 7 dari 10 besar Karang Taruna berprestasi se-Jawa Tengah. Tentunya itu melalui beberapa tahapan dilihat juga dari Karang Taruna Desa Getas Pejaten ini sangat aktif ini kegiatannya apa saja Mas ya? Kegiatan yang dijalankan di Karang Taruna ada program, yaitu program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi sesuai pada saat pemaparan di Semarang itu Karang Taruna berprestasi harus mempunyai 3 program, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk Karang Taruna Pejaten ini kegiatan apa saja saat ini? Kalau program rutinan tiap bulan itu ya memang kerja bakti, kadang diimbangi dengan kegiatan fogging kalau ada warga itu tiap minggu dilaksanakan tiap minggu, hampir tiap minggu. Ya. Itu tempatnya juga berpindah-pindah dari RW yang satu ke RW 2 gitu. Kadang kalau ada permintaan warga yang banyak terdapat penyakit demam berdarah, nanti ya memang bisa 1-2 minggu, berarti 1 RW. Jadi bisa 1 RW bisa ketepatan 2 kali. Karena jadi Karang Taruna punya alat fogging sendiri atau gimana? Itu miliknya dari desa. Difasilitasi oleh desa. Dilaksanakan oleh Karang Taruna dan Pemdes. Di desa juga ada dibentuk rescue squad Getas Pejaten. Rescue squad Desa Getas Pejaten. Ini kolaborasi dari Pemdes, Karang Taruna sama rescue squad. Terus adalah program lain lagi selain rutinan itu? Selain itu program pendek ya? Jangka pendek salah satunya itu atau ada yang lain? Yang lain yang jangka pendek ya pertemuan rutin bulanan. Kadang ada kegiatan kumpulan maulidan di rumah anggota. Tiap selapan sekali, jadi 35 hari. Berputar dari anggota satu. Yang lain. Itu pesertanya juga pengurus juga anggota. Ya, yang masuk dalam DSK. Pengurus berarti. Karang Taruna. Setelah itu ada lagi selain rutinan? Kegiatan rutinan selain itu ya kerja bakti lingkungan di wilayah masing-masing RW, dan ada juga lagi kegiatan
kerjasama dengan PKK, terkadang ada kegiatan posyandu remaja. Posyandu remaja. Okay. Jadi kegiatan rutinan itu kerja bakti, jamiah, maulid dan posyandu remaja. Kalau jangka menengahnya apa? Kalau jangka menengah yaitu kegiatan bakti peduli anak yatim. Jadi tiap santunan. Tiap tahun, jadi dari hasil kube yang diperoleh nanti akan sebagian disantunkan kepada anak yatim. Oke, ini menarik. Ada punya web ya? Usaha yang di Karang Taruna itu ada kube. Di kube. Jadi yang dimiliki oleh Karang Taruna langsung, bukan milik punya anggota. Ada SK-nya juga ya? SK-kan. Kayak belum gitu. Perjanjian kerjasama ada satu ya. Yaitu kerjasama kontrak dengan perusahaan Superindo. Nah, itu. Jadi selama ini sudah kerjasama kontrak tiap tahun. Jadi ini selesai 1 tahun. Jadi yang perjanjian awal dibuka tanggal 15 Oktober sampai 15 Oktober 2021 ini. Itu bentuk kubenya apa Mas? Itu bentuk kubenya, jadi dari pihak Superindo memberikan kepercayaan kepada Karang Taruna. Nanti Karang Taruna menunjuk anggota yang petugas di lokasi tersebut. Jadi setiap hari ada 4 orang yang jaga. Itu jaga di luar. Superindo? Iya. Parkir itu? Parkir terus sama membantu konsumen apabila membawa barang banyak, dibantu ditaruh di mobil. Jasa angkut. Jadi kerjasama dengan Superindo, jasa angkut dan jasa parkir. Iya. Jadi sistemnya kami digaji tiap bulan 4,5 tiap orang atau kuba itu. Jadi dari Superindo ngasih kepada Karang Taruna. Ya. Nanti Karang Taruna dikasihkan kepada petugas yang jaga. Sebesar satu orang dikasih 950. Jadi totalnya 3,8 juta. Sisanya itu masuk. Yang 100 buat koordinator. Jadi total pengeluaran 3,9. Masih ada 600.000 buat kas. Untuk Karang Taruna. Itu tiap tahunnya. Berarti totalnya 7,2 juta. Digerakkan untuk itu ya, santunan salah satunya untuk kegiatan santunan. Ya. Oke. Ada kube lain? Kube lain pengumpulan minyak jelantah. Bang jelantah. Ya. Tiap pengumpulannya tiap bulan. Tiap bulan paling terkumpul ya kurang lebih 50 kilo. 50 kilo. Ya. 1 kilonya berapa? 1 kilo kami beli 5.000 dari konsumen warga. Ya, nanti dibeli oleh anggota 5.000. Jadi anggota jual kepada Karang Taruna 7,5. Jadi dapat 2,5 untuk anggota. Dijual kepada pengepul 9,5. Jadi 2.000 untuk kas. Itu jelantahnya untuk Mas, soalnya gini, kadang itu ada semacam pengawasan juga dari DKK itu. Biasanya itu mereka khawatir kalau jelantah itu dibuat untuk diolah lagi terus disuling gitu. Nah, ini jelantah tersebut untuk apa itu? Kalau dari Karang Taruna terus Pejaten. Kepada pengepul untuk biogas. Biodiesel. Ya. Bahan bakar itu ya. Biodiesel. Terus jangka menengah itu. Itu jangka menengah. Ada yang lain selain santunan? Selain santunan, jangka menengah untuk programnya jadi perekrutan anggota Karang Taruna. Jadi itu program jangka menengah. Jadi nanti diharapkan mewakili masing-masing RT bisa terdapat anggota Karang Taruna, minimal ada 1 atau 2 mewakili RT. Oke, kalau yang jangka panjangnya Mas? Jangka panjangnya. Kalau ini jenengan masih ikut yang aturan 3 tahun ya? 3 tahun. Yang 3 tahun. Selama 3 tahun itu jangka panjangnya apa ya programnya? Jangka panjangnya jadi untuk program kami mendidik
untuk anggota melatih untuk menjadi kepemimpinan. Jadi pelatihan jiwa kepemimpinan. Jadi program Jawa dasar kepemimpinan itu. Okay. Jadi program jangka panjangnya tujuan untuk berkarang taruna minimal bisa menjadi jiwa pemimpin dan jiwa berwirausaha. Oke, nah ini sangat unik sekali kalau kita amati di Karang Taruna Desa Getes Pejaten ini kegiatannya itu ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tak luput juga itu juga campur tangan dengan pembina umum dari Karang Taruna, yakni Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Nah, ini kalau kita amati itu Bapak Kepala Desa atau dalam di Karang Taruna sebagai pembina umum ini sangat peduli ya. Itu komunikasi dengan pembina itu seperti apa ya? Biar teman-teman juga tahu sehingga bisa dilaksanakan di tempatnya masing-masing. Kalau hubungan dengan kepala desa di periode ini berarti kan 2 kali kepala desa. Yang pertama selesai sampai 2019 akhir, yang terakhir ini kepala desa yang baru. Nah, kalau hubungan dengan desa kemungkinan tidak ada masalah. Yang penting kami berarti menjadi bapak kita kan kepala desa, yang penting menjadi kita menurut, yang asal tidak melanggar norma-norma agama maupun norma hukum. Jadi kita memang jalankan sesuai prosedur. Mungkin kalau kita nurut berarti anak, kalau nurut bapak kan nanti bapak akan dikasih yang lebih kepada anak. Yang jelas itu ya, ketika nanti seperti apa hubungannya, yang penting kita Karang Taruna selalu tetap berkegiatan. Yang positif tentunya pembina kita, kepala desa atau Pak Lurah itu pasti akan membantu kita dengan tupoksinya, baik support dengan anggaran ataupun kebijaksanaan seperti itu ya. Terus ini Mas, hambatan selama ini jenengan sebagai ketua melihat teman-teman pengurus yang saat ini ada hambatan apa enggak selama ini bekerja ini? Kalau hambatan itu tetap ada di dalam organisasi, pernah ya pasti ada surut kenceng pasang surut ya. Karena jiwa muda itu kan kalau baru bergabung nek lagi anyar kan semangatnya sampai membara. Kalau bahasa Jawanya anget-anget tai ayam gitu. Nah itu jenengan siasati seperti apa itu? Kalau disiasati saat ini, jadi yang dijalani ya memang perekrutan apa memang dari juta, yang banyak kan dari anggota kami memang pemuda, banyak kan anak usia SMA, kuliah, pekerja. Ya, kalau yang sudah nikah gak begitu banyak, kebanyakan memang pemuda. Jadi untuk menyikapinya memang menjadi ketua harus ya bukan kita mengedede untuk yang lain ya, memang jadi ketua harus berani tekor memang. Oke, siap. Soalnya ini kita kan organisasi sosial gitu. Iya, organisasi misalnya yang non profit gitu. Kita keluar jajan ya memang harus jajakno nganggo nyemangati anggotane. Wes kita nggak mikir, yang penting anggotane do semangat, do seneng. Do seneng. Kadang kan anggotane disenengi kan yo nggih dijak kerjasama kan akhirnya pekewoh karena wis diapike kok ame. Ya mungkin salah satu langkah yang kita kembangkan. Yang kedua, kegiatan harus tetap jalan meskipun tidak terlalu sering, jadi minimal sebulan sekali, jangan sampai kita lepas kegiatan sampai berbulan-bulan, nanti akhirnya anggota yang lain jadi males untuk berkegiatan. Misal pun kegiatan ringan pun minimal kita ada pertemuan lah tiap bulan, koordinasi koordinasi, jadi ada komunikasi, jadi jangan sampai vakum sampai berbulan-bulan akhirnya menjadi anggota yang
nanti akhirnya malas. Tapi ganti juga kalau terlalu sering. Iya. Terlalu sering kan kegiatan nanti juga akhirnya ya bosan. Bosan juga. Boleh. Butuh gini, ilmu apa gitu? Biar kita mengamati teman-teman istilahnya ada saatnya kita harus jajak, ada saatnya kita juga harus menyemangati mereka gitu. Jadi ilmu Mas Ulul kan si alon-alon penting kelakon, yang penting istiqomah. Istiqomah, gitu. Intinya itu istiqomah. Gitu. Soalnya kita ini kan bergerak di bidang sosial. Intinya kita hanya mengharapkan keberkahan, keberkahan dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya Mas, harapan jenengan. Ini kan jenengan ini di masa akhir ya, kepemimpinan. Ini ada kepengen jadi ketua lagi atau gimana? Kalau harapan dari saya ya pengen nih ada penggantinya, generasi penerus. Jadi kalau ketua kok berlanjut terus nanti kan tidak ada regenerasi nanti. Selain itu warga pun juga kadang kita sudah berbuat baik kan mesti ada yang nggak seneng dikira kok jabat terus ngono apane kan dikira kita dapat sesuatu dari desa atau ya ada pergantian kan nanti biar merasakan pahit manisnya menjadi ketua. Jadi harapan saya tetap ada penggantinya. Kalau harapan jenengan Mas, harapan jenengan ke depan ini Karang Taruna Desa Getas Pejatan ini seperti apa? Mungkin ada sesuatu yang tujuan jenengan tetapi belum tercapai ya. Ini harapan jenengan ini seperti apa ke depan untuk teman-teman Karang Taruna, mungkin pengurus yang akan datang ini? Untuk harapan kami di Karang Taruna Getas Pejatan, saat ini insya Allah sudah aktif dan bisa selalu koordinasi. Harapan kedepannya mungkin bisa menciptakan sebuah produk. Jadi kepinginnya Pak Igi kemarin. Jadi nek Karang Taruna Getas itu sudah aktif cuma belum bisa berkarya. Jadi pengennya Pak Igi jadi dari anggota Karang Taruna itu mempunyai karya yang dikenal di masyarakat. Jadi semacam produk makanan, produk apa? Jadi minimal karya yang tidak dapat di desa-desa lain tidak ada. Jadi pengennya Pak Egi sebuah produk unggulan dari anggota Karang Taruna. Oke. Nah ini kemarin itu juga Pak Kepala Desa juga sempat ada warga Karang Taruna di Desa Getas Pejatan yang menemukan ini apa? Kursi roda elektrik. Nah, itu kan supportnya sangat luar biasa itu. Itu warga Karang Taruna juga ya? Tapi tidak aktif ya? Tidak aktif ya. Warga Getas itu alamat di RT 3 tapi domisilinya di Prambatan. Prambatan. Tapi warga KTP-nya Getas Pejatan. Itu di rumah orang tua bayi, jadi di rumah kakek nenek. Nah ini sangat menarik teman-teman. Karang Taruna Desa Getas Pejatan ini amat sangat aktif. Jadi mereka mempunyai program jangka pendek. Itu setiap minggu di tiap bulan itu selalu mereka laksanakan. Tetap istiqomah, konsisten dengan kerja bakti, memberikan sedikit manfaat tenaga kepada masyarakat dengan membersihkan lingkungan. Dan juga mempunyai kube. Ini juga sangat positif juga dengan menggandeng CSR ya, yang ada di lingkungan Desa Pejatan. Dan juga ada penanganan PMKS dengan santunan anak yatim dan lansia duafa. Nah ini ada lagi yang perlu disampaikan kepada teman-teman yang mungkin menginspirasi teman-teman supaya Karang Taruna di tempat mereka masing-masing bisa diaplikasikan. Untuk Karang Taruna desa yang lain, jadi kita
meskipun dapat anggaran dari desa sedikit atau banyak pun, tetap kita berkegiatan. Jangan sampai malas. Jadi kita anggapan gak ana duitnya alah ra usah jalan. Kadang orang ana duitnya lapo jalan. Jadi minimal bisa menjalankan kegiatan, masih banyak kegiatan yang tanpa menggunakan dana. Jadi misalnya kegiatan donor darah itu pun kami tidak mengeluarkan dana sepeser pun. Cuma berbagi info di pamflet sama buat surat. Jadi kan nanti kita tinggal nyiapke tempat dari PMI yang menjalankan. Itu minimal salah satu kegiatan yang tanpa dana, kegiatan bakti lingkungan pun tidak mengeluarkan kerja uang seperpun, enggak begitu banyak anggaran gitu. Malah kami nggak pernah mengeluarkan anggaran untuk kerja bakti, karena dari masyarakat sendiri nanti kita tanpa menyuruh otomatis mereka sadar konsumsi minimal teh arem-arem jajan ya itu pasti itu tanpa kita meminta itu sudah disiapkan mereka. Disiapkan. Jadi itu kegiatan tanpa mengeluarkan dana bermanfaat di masyarakat. Kayak Nyun Sewu. Kalau saya dengar ini kan Desa Getas Pejatan PAD-nya kan paling banyak ini di Kecamatan Jati lah. Kalau di Karang Taruna itu tiap tahunnya mendapatkan anggaran berapa? Kalau sebelum pandemi ya itu kita membuat RAB dengan total anggaran itu tak terbatas. Jadi berapapun kegiatan nanti diseleksi desa. Nanti kira-kira yang biasanya kalau enggak double, misalnya Karang Taruna membuat kegiatan pengajian, PKK membuat pengajian, jadi nanti diambil satu. Nah, jadi total di 2019 sebelum pandemi itu totalnya hampir 100 juta. Mantap. Untuk Karang Taruna kegiatan. Ya itu berupa kegiatan bukan uang tunai. Jadi 100 juta. Iya. Untuk ini yang selanjutnya? Selanjutnya tahun 2020 paling sekitar 10 jutaan. Nah, refocusing itu. Iya, untuk cuma dua kegiatan saja, kegiatan pembinaan Karang Taruna sama kegiatan berbagi takjil di bulan Ramadan. Menurut saya itu sesuatu yang fantastis, anggaran di Kabupaten Kudus loh. Kalau di wilayah lain mungkin ada yang lebih dari itu. Mungkin satu catatan bagi kita, yang penting kita ini kerja, menunjukkan kepada masyarakat, menunjukkan kepada pemerintah desa bahwa kita ini selalu berkegiatan tanpa mengharapkan anggaran. Dan tentunya saya yakin pembina kita, kepala desa atau kelurahan, ketika anak kita dilihat sudah bekerja, kok ora disupport kan ya kebangetan kan seperti itu yang kami lihat di Desa Getas Pejatan kan seperti itu. Jadi teman-teman Karang Taruna ini kan semangatnya untuk berkegiatan, jadi setiap minggu, setiap bulan itu kan konsisten itu. Kalau kita amati. Nah ini bisa kita aplikasikan, kita ambil kebaikan dari kegiatan ini sehingga dapat kita laksanakan di Karang Taruna desa kelurahan masing-masing. Kan seperti itu ya. Mungkin ada sesuatu kegiatan lain yang semacam ini, rescue juga, ini kan juga program baru ya. Iya, dari desa ini kan baru dibentuk juga oleh kepala desa. Dan banyak juga melibatkan teman-teman dari Karang Taruna. Itu ceritanya gimana itu? Itu asal mula dibentuk ceritanya untuk yang pertama untuk persiapan lomba desa. Lomba desa di tahun 2000. Karena pemakaman Covid kemarin ya. Salah satunya itu ya. Itu sudah juga termasuk. Sudah terbentuk belum tuh yang saat ini orangnya sudah terbentuk tapi SK-nya belum jadi. Oh gitu. SK-nya belum jadi. Actionnya kan di waktu Covid itu. Jadi gandeng dari Karang Taruna sama petugas jaga dan petugas kebersihan di Geraha. Jadi keren. Ada program lain Mas yang perlu disampaikan ke teman-teman? Untuk program yang lain, tadi kan kerja bakti,
Kube, bank jelantah, santunan, rutinan, Kalau kebencanaan. kubenya itu masih ada satu lagi. Nah, ini apa ini? Jadi kube itu juga dapat amanat dari Pak Kepala Desa, Ya. yaitu pengambilan sampah. Gampangannya jadi tukang yuk sampah. Oh, pengambilan sampah. Pengambilan sampah lingkungan. ya, Oke, di nah ini. lingkungan. Jadi untuk saat ini baru satu RT di RT 7 RW 3 di sebelah utara JHK. Wilayah Yang perumahan. jalannya gampang perumahan itu. Nah, Oke. perumahan itu. Jadi itu kebe itu ya memang penghasilan yang didapatkan oleh Kas Karang Taruna memang nggak begitu besar, paling sekitar 200.000 per bulan, tapi minimal kita bisa memperkerjakan masyarakat yang tidak bekerja. Minimal kita bisa mengurangi pengangguran di wilayah kita. Iya. Nah, jadi Jadi kami dipercaya kepala desa untuk mengelola sampah. sampah itu. Oke. Jadi penghasilan dari iuran warga nanti sebagian dikasih ke petugas dan operasional, jadi sisanya masuk kas. Oke, keren. Jadi Karang Taruna Desa Getas Pejatan ini termasuk juga sudah mandiri, ya? Maksudnya punya pendapatan di samping anggaran dari desa melalui usaha mereka di Kube. Jadi Kube penghasilan dari Kube ini sudah bisa untuk beli Tosa. Saat ini punya kendaraan Tosa untuk buat ngangkut sampah. Punyanya Karang Taruna. Iya, itu milik Karang Karang Taruna sendiri. Iya, beli. Kira. Oke. Mungkin itu ya kegiatan teman-teman, itu adalah kegiatan dari Karang Taruna Desa Getas Pejatan, Bina Remaja Desa Getas Pejatan. Tentunya kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajaran bahwasanya kita memang harus selalu berkegiatan walaupun ada rintangan masalah anggaran dan sebagainya. Kita buktikan kepada pembina kita, kepada masyarakat bahwa kita bisa gitu. Seperti itu ya. Iya, betul. Demikian podcast Karang Taruna pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Matpayudha.